Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas Kitab Al-La'la. Kitab Al-La'la merupakan salah satu kitab akhlak yang membahas tentang akhlak atau etika seorang mencari ilmu agar menjadi manusia yang berkarakter baik. Kitab Al-La'la ini diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan tidak tercantum nama pengarangnya. Sebagian cetakan tertulis Libadi La Talamis bi Fasantrin Agung Lirboyo Kediri, yang menjadi tanda bahwa penyusunnya adalah salah satu santri dari pesantren Lirboyo Kediri. Kitab Al-La'la terdiri dari 1 jilid dan terdapat 8 halaman, serta keseluruhannya merupakan nadom-nadom atau syair-syair Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa Salaf. Bait syair berjumlah 37 bait. Susunan syair Al-La'la diawali dengan syair-syair yang bertema memperingatkan para pencari ilmu akan hal-hal pokok atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mencari ilmu. Syair-syair dalam kitab Al-La'la ini tidak dipisahkan dengan pembagian per bab sesuai dengan tema. Jika dianalisis lebih jauh, nadom-nadom Al-La'la dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yakni yang pertama, syarat mencari ilmu, yang kedua, cara mencari teman dan bermasyarakat, yang ketiga, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, yang keempat, metode mencari ilmu, yang kelima, keutamaan ilmu fikih dan bahaya ahli ibadah tanpa ilmu, yang keenam, motivasi kerja keras dalam belajar, yang ketujuh, menjaga lisan, yang kedelapan, kedudukan seorang guru, yang kesembilan, melatih nafsu, husnuzon dan pemaaf, yang ke-10 menghargai waktu, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu keutamaan merantau. Pesan yang terkandung dalam nadom ini terbagi dalam beberapa tema. Pengelompokan tema ini tidak berdasarkan urutan nadom, namun berdasarkan kesamaan pesan yang dikandung. Oke, mari kita sama-sama kupas tuntas pesan-pesan apa saja yang terkandung dalam nadom Al-La'la. Di tema yang pertama, kita akan masuk ke bab syarat mencari ilmu dan metode belajar. Di nadom yang pertama dan kedua, memberikan nasihat tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pencari ilmu, agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghantarkan pemiliknya pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ilmu yang mendatangkan kemudorotan. Bukankah mereka para koruptor adalah orang-orang yang paling berilmu? Pendidikan tinggi dan embel-embel gelar tidak lantas membuat mereka memanfaatkan ilmu yang mereka miliki untuk sebuah kebaikan. Maka dari itu, kitab Al-La'la ini menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di nadom pertama berbunyi demikian. Ala tanalul ilma illa bisitati sa'umbika an majmu'iha bibayani. Elingo dak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu dengan sempurna yang bermanfaat kecuali dengan 6 syarat yang semuanya akan kusebutkan dengan jelas. Nadom tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat hanya bisa diperoleh jika kita melaksanakan 6 perkara. 6 perkara tersebut disebutkan di nadom kedua yang berbunyi, Dukai wa hirsin wa ustibari wa bulghati wa irsyadi ustadi wa duli zamani. Rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. 6 perkara tersebut adalah daya ingat, kecintaan pada ilmu, kesabaran, biaya, bimbingan seorang guru, dan waktu yang cukup lama. Oke, mari kita perinci satu-satu 6 syarat tersebut. Yang pertama adalah zaka, atau daya ingat. Daya ingat adalah kemampuan untuk mengingat sesuatu,
daya ingat, bekerja beriringan dengan akal manusia. Akal adalah kemampuan dasar untuk menilai dan memahami hal-hal yang baru, dan hal baru tersebut disebut ilmu. Syarat yang kedua adalah kecintaan pada ilmu. Cinta adalah emosi yang berfungsi memperkuat kaitan ilmu dengan ingatan. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang mencari ilmu tanpa dilandasi dengan rasa cinta, maka semuanya akan sia-sia saja karena apa yang dia pelajari tidak akan masuk ke dalam akal dan jiwa mereka. Kemudian syarat yang ketiga adalah sabar. Dalam segala kegiatan, kesabaran sangat kita butuhkan untuk meraih kesuksesan. Tanpa adanya kesabaran, efek destruktif atau kehancuran akan lebih dominan timbul daripada efek konstruktif atau perbaikan. Artinya, kesabaran akan banyak menghasilkan keberhasilan. Di dalam proses belajar pasti menemui kesulitan-kesulitan, maka kita harus bersabar untuk menghadapi kesulitan tersebut. Begitu juga dalam belajar, pada suatu madrasah atau sekolah pasti ada peraturan yang harus kita patuhi. Kita harus mampu menaati segala peraturan yang ada di sekolah. Begitu juga ketika kita sudah paham dengan suatu ilmu, terlebih ilmu agama, maka kita harus patuh dan sabar dalam menjalankan semua perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, jika orang yang berilmu tidak mungkin akan melakukan korupsi atau dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kitab Al-Alam menjelaskan dengan jelas bagaimana memanfaatkan ilmu dengan baik. Selanjutnya, syarat keempat adalah biaya. Biaya artinya, orang yang menuntut ilmu memerlukan biaya seperti juga setiap manusia hidup yang memerlukannya. Namun, jangan difahami harus memiliki uang, apalagi uang yang banyak. Biaya di sini hanya dibutuhkan saat kita makan, minum, sandang, papan, dan secukupnya. Bukan berarti orang yang tidak memiliki uang tidak memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan ilmu. Yang kita bahas di sini ilmu ya, bukan pendidikan. Pendidikan sangat berbeda dengan ilmu. Di luar sana banyak orang yang berpendidikan tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, sedangkan orang yang berilmu sudah pasti tahu di mana menempatkan sesuatunya dengan benar. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dengan uang banyak kita hanya bisa mendapatkan pendidikan dan belum tentu dengan uang banyak kita bisa mendapatkan ilmu. Oke, selanjutnya syarat kelima adalah petunjuk dari guru. Bimbingan seorang guru menjadi bukti kuat kebenaran sebuah ilmu. Tanpa melalui bimbingan seorang guru, kebenaran sebuah ilmu masih diragukan. Inilah salah satu kekuatan seorang guru. Ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ilmu yang diperoleh melalui jalur yang jelas dan diyakini dapat dipercaya. Berbeda jika kita hanya belajar seorang diri dari buku atau Google, itu sama saja kita menggunakan pedang tanpa tahu cara menggunakannya. Itu sangat berbahaya untuk orang lain, bahkan diri kita sendiri. Dan syarat yang terakhir, yaitu syarat keenam, adalah waktu yang lama. Waktu yang lama artinya orang yang belajar perlu waktu yang lama. Lama di sini bukan berarti tanpa target, sebab orang yang belajar harus punya target. Pahamlah ya maksud dari waktu yang lama dan target. Contoh, seseorang yang ingin bisa membaca Al-Quran, tentu dia tidak akan langsung belajar membaca lewat Al-Quran. Harus ada tahapan belajar membaca, mulai dari Iqra atau Qiraati 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu belajar tajwid dan makharijul huruf yang benar. Tentu itu membutuhkan waktu yang lama, tapi terstruktur, dan tentunya memiliki target bertahap untuk berhasil. Oke, kira-kira seperti itulah penjelasan nadom kedua dari syair Al-Ala tentang 6 syarat mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian di nadom ke-6 kita diberitahu bagaimana metode atau cara mencari ilmu. Berikut adalah syair nadom ke-6. Wa kun mustafida kulla yaumi siyadatan minal ilmi wasba' fi buhuril fawaiti ana ngalap faida saben dina ing tambah
Sangka ilmu lan glangi sekorone faedah. Artinya, dan jadilah kamu orang yang bisa menggali faedah atau manfaat pada setiap hari atas bertambahnya ilmu, serta arungilah faedah-faedah ilmu yang seluas lautan. Nadom tersebut memberikan penjelasan bahwa ilmu yang telah kita dapatkan wajib kita jaga dan perbanyaklah belajar. Setelah itu, jangan kita puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita harus menambahnya setiap hari karena ilmu yang kita dapatkan, seberapa tinggi pun pasti lebih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Oke, itu dulu. Kita telah selesai membahas bab yang pertama dari Nadom Al-Ala, yaitu syarat mencari ilmu dan metode belajar. Berikutnya kita akan membahas bab-bab berikutnya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.